Astaga, ini kali bos, bukan tempat sampah. Aduh, kumaha ye. Kami nggak melawan kalau disuruh pindah dari sini, nggak ada hak kami melawan. Kami tahu ini daerah, ini tanah negara, kami juga hanya penggarap di sini kan, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napinamoto. Hari ini Rabu 23 April 2025. Satpol PP Kabupaten Bekasi kembali memberikan surat ya. Ya, kali ini surat peringatan pertama diberikan kepada para pemilik bangunan liar yang berdiri di atas Kali Sumber Jaya atau Kali Mati. Nantinya setelah diberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 akan dilakukan penertiban bangunan yang berdiri di atas Kali Sumber Jaya ini ya, atau biasa disebut Kali Mati. Bu, kurang lebih ada berapa bangunan, Bu? Kalau yang daerah sini aja, kalau hasil data kemarin itu hampir 150-an. 150-an. Tapi kita kan sempat jalan tuh yang depan perumahan tuh. Iya. Nah itu beda lagi, itu bisa di atas 200. Kalau untuk pelaksanaan pembongkarannya, Bu, batasnya? Kalau secara SOP kan ini kita surat peringatan pertama itu 3 hari, kemudian surat peringatan kedua itu 2 hari, surat peringatan ketiga itu 1 hari, kemudian ada surat pemberitahuan pembongkaran. Jadi kurang lebih itu estimasi sekitar 1 minggu ke depan. Iya, itu SOP Satpol PP di Permendagri 16/2023 seperti itu. Bongkar semua? Ya kalau secara aturan memang harus dibongkar karena bangunannya di atas tanah negara semua. Surat apa, Bu, kalau boleh tahu? Surat peringatan pertama. Oh, peringatan pertama Ya. ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Di sosial media ya. Ya, jadi sebelumnya itu para pemilik bangunan yang berdiri di atas Kali Sumber Jaya ini sudah mendapatkan satu surat ya, yaitu surat imbauan, dan hari ini kembali diberikan surat, yaitu surat peringatan 1. Ini harus dicontoh, ini harus dikasih contoh nih. Mantap. Udah bongkar duluan ini. Mantap ini. Yang punyanya mana, Pak? Yang punya ini? Enggak, kemana orangnya? Ya, jadi ini udah ada yang bongkar mandiri ya guys ya. Baru dikasih surat pemberitahuan pertama langsung bongkar sendiri bangunannya ya. Nah sekarang itu dikasih surat peringatan 1 kalau yang hari ini ya. Ya, ini kita bisa lihat sendiri ya, kondisi di belakang bangunan tersebut terdapat kali, dan kalinya itu penuh dengan sampah ya. Karena kali ini mati, tidak berfungsi, tidak ada airnya. Karena dianggapnya kalinya sudah mati, makanya banyak warga yang mendirikan bangunan di atas kali ini guys. Ya, jadi seperti inilah kondisi kali ya yang berada dekat dengan Kali Baru. Ini namanya Kali Mati guys. Disebutnya Kali Mati ya. Kalinya nggak ada airnya emang guys. Sepertinya ada sesuatu nih yang bikin kali ini nggak ada airnya ya. Kita akan lihat di bagian belakang bangunannya ya, seperti apa. Wah, ternyata bangunannya memang berdiri di atas kali guys. Ya. Bangunannya besar-besar ya, langsung menutup badan kali. Dan kita lihat di sana juga ya. Di sana adalah bangunan juga ya. Coba kita lihat. Wah, bener. Kalinya nggak ada airnya. Kosong. Kita lihat bagian belakangnya. Ya, inilah bagian belakang bangunan ya.
Dan kita lihat di sini ya, kalinya benar-benar mati ya. Dan di sini ada TPS apa TPA, guys? Jadi sepertinya kali mati ini dijadikan tempat sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Posisi bangunan juga berada tepat di tepi kali. Ada sebagian juga bangunan yang berada di atas kali dan menutup kali. Ini kalinya. Kenapa kalinya tidak ada airnya? Salah satunya ini, guys. Dijadikan tempat pembuangan sampah. Di sana jembatan. Dan ini benar-benar sudah bukan seperti kali ya. Kalinya diuruk, di atasnya ada bangunan. Sampai sana juga sepertinya sama ya. Maka dengan ini memohon kepada para pemilik bangunan yang berada di Batuan Kali Baru, Jalan Raya Sumberjaya dan Jalan Raya Perumahan Yapema Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi agar segera mengosongkan pembongkaran bangunannya secara mandiri dan mengosongkan lahan dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Sejak diterima surat peringatan 1, apabila saudara tidak mengindahkan peringatan 1 ini, maka kami Satuan Polisi Pamong Praja atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bekasi akan melaksanakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti isi dari suratnya, surat peringatan pertama dikasih toleransi waktu 3 hari, apabila belum dilakukan akan dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Ya. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, ini kali apa sih, Pak, sebenarnya? Kali Sumberjaya ini, Pak. Kali Sumberjaya. Nah, bukan dibilang sama, kali ya. mati, bukan. Betul, Kali Sumberjaya. Kali Sumberjaya. Oh, Betul. Untuk kondisi seperti ini emang sudah dari dulu, Pak. Ya, semenjak udah itu mati nih. udah mati. Bilangnya kali mati, Pak. Iya, dari tahun 9 berapa lah. 8 lah. Matinya 2000-an. Tahun 2000-an. Ya. Disebut matinya itu karena apa, Pak? Karena di sononya udah ada rumah, nggak ada sawah lagi. Oh, di ujungnya itu udah tertutup. Iya, udah tertutup. Mungkin dengan adanya kegiatan ini menurut warga sekitar gimana, Pak, tanggapannya? Ya, aktifin kembali kalinya ya lebih bagus. Kalau untuk normalisasi bagus. Oh, cuman Tapi kan ada dampak juga ya, ada Pak. dampak. Ini orang-orang kecil yang punya pas-pasan kios, udah Mau tidak mau ya. mau tidak mau kita pasrah. Udah pasrah ya. Iya. Habis Jadi bagaimana? Jalan Sumber Daya. Jalan Sumberjaya, Desa Sumberjaya. Oke, Desa Ya. Sumber Jaya ya. Ya. Oke. Ini bantaran kali ini panjang sekali ya. Lumayan ya. Panjang ya, Pak ya. Sampai ke CBL. Mungkin dulunya airnya ngalir di bawah kali ya, Pak ya. Zaman dulu ngalir. Jadi semenjak itu Tertutup. ada tutup sawahnya dibikin perumahan, ini kali jadi mati gitu. Karena mati, ya mau tidak mau, ya mohon maaf ya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab buang sampah sembarangan. Ya, Itu betul. Pak, satu sampah itu ada sampah di belakang emang sengaja dijadiin TPA atau orang mana aja yang buang, Pak? Dia bukan pedagang doang yang kadang-kadang dari dalam Ya, mau pada ke pasar, terus long Ya gitu. intinya bukan hanya orang sini, gitu aja ya. Mana aja ya, Pak. Orang mana aja yang Yang buang. penting oknum yang buang sampah sembarangan ya. Ya, begitu. Ya, saya Sebenarnya tidak mah- oknum ya. Iya. Sebenarnya mah bukan tempat sampah, Pak ya? Iya, iya. Sebenarnya mah bukan tempat sampah. Bukan. Ini dari kompak dari mana ini? Ya kita dari kegiatan ini dari apa namanya pemberitaan sosial media. Terima kasih, Pak ya. Ya. Begini, Pak ya. Saya di sini kan memang udah lama saya di sini. Mulai dari tahun 98 saya di sini. Yang totalnya udah lebih dari 26 tahun ya. Memang ya inilah kemampuan saya dulu. Boleh beli dari warga yang sini kan. Ya kemampuan saya hanya segitu, boleh beli di sini.
Terus saya buka usaha kecil-kecilan sampai saat ini. Nah, jadi saya bukannya hanya membela-bela diri saja ya, tapi memang fakta. Dari dulu di sini nggak ada papan atau pelang peringatan, dilarang di sini mendirikan bangunan, dilarang mendirikan bangunan di tanah negara, nggak ada. Jadi makanya kita apa terlena atau bagaimana, kebetulan juga ya hidupnya pas-pasan aja gitu, dapat makannya makan-makan gitu aja, boleh nyekolahin anak, boleh makan aja. Jadi tetap aja di sini, nggak bisa kemana-mana, masih bertahan sampai sekarang, sampai saat ini. Kalau boleh tahu, saat dulu Bapak menempati di daerah sini atau mendirikan bangunan, apakah aliran sungai itu seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Memang ada dulu aliran sungai di Bawah. di belakang itu. Iya. Nah, dulu kan awalnya warung saya ini kan pendek ini. Iya. Nah, ada di belakang itu air, dulu sungai. Jadi kita dulu nggak ngelangkain sungai. Oke. Nah, tapi berhubung lama-lama kita lihat ada bangunan itu bukan bangunan saya. Oke. Yang kelihatan di belakang itu ya. Ah, jadi kita ya namanya kan kita bikin gorong-gorong. Iya. Kita bikin gorong-gorong, kita tempelin ke sono. Kita Tetapi pas Bapak mau mendirikan bangunan, kondisi sungainya masih hidup atau sudah mati? dulu tahun berapa itu ya? 10 tahun yang lalu, memang 15 tahun yang lalu lah. Kira-kira 15 tahun yang lalu lah. Memang masih jalan waktu itu. Tapi kan lama-lama makin terakhir ini di sana sudah nggak ada sawah. Dari sono juga kayaknya udah ditutup. Air udah nggak ada yang jalan. Jadi kalaupun ada air yang lewat dari bawah itu hanya air hujan. Kalau air pembagian dari sono udah nggak ada. Tuh. Setelah adanya kegiatan atau penertiban normalisasi di Jalan Sumber Jaya, gimana sikap Bapak? Ya, bagaimana Pak? Ya, kalau saya hanya minta permohonan saya aja sama seperti yang saya tuliskan di depan ya. Saya mohon perhatian Bapak penguasa Jawa Barat inilah atau penguasa Indonesia inilah. Karena kami ini, saya ya terus terang aja, hanya ini aja usaha saya. Gak ada yang lain. Anak saya masih kuliah juga. Anak saya nggak ada yang kerja yang bisa ngasih saya makan. Jadi saya ngarapin dari sini doang. Tuh. Apakah setelah ini tertibkan nanti Bapak sudah dapat tempat baru ataupun tempat lain ya? Nggak ada, saya juga bingung Pak. Mas, saya mau pindah kemana? Tuh. Saya mau pindah kemana? Nanti ya saya juga mau bawa kemana ini? Ke rumah saya juga cuma kecil doang. Saya mau bawa ke rumah ini nggak mungkin. Ya saya pasrah aja. Pasrah aja. Jadi saya hanya minta tolong sama pemerintah, kalau boleh kasih kami solusi. Di sini kan banyak pedagang yang menggantungkan hidup di pinggir jalan ini semua. Ini semua ini usaha-usaha kecil-kecilan yang di sini nih, rata-rata semuanya itu boleh beli dari tangan pertama, kedua, ada yang udah tangan ketiga itu. Karena berhubung murah, ya dapatnya cuma bisa di sini ya gitulah yang namanya cara hidup lah ya. Kalau untuk bangunannya itu kan jual beli Pak ya, itu ada suratnya atau? Ya namanya garapan kan nggak mungkin ada surat-suratnya ya. Ya maksudnya surat jual belinya? Nggak mungkin ada, nggak mungkin, biasanya nggak ada. Kalau di sini, nominal ya? kalau saya ini kan 25 tahun yang lalu ini, 26 tahun yang lalu itu saya beli berapanya apa 1.200.000 apa berapa itu 1.200.000 kalau nggak salah, semuanya cuma sedikit doang waktu itu. Betul. Kalau yang lain-lainnya saya nggak tahu ya berapa. Udah akhir-akhir ini saya nggak tahu berapa. Dan saya juga ya, saya bukannya sok bela-bela diri atau gimana. Saya hanya minta apis doang. Kalau ibarat geraknya kan pada kutipan-kutipan dari apa kebersihan katanya kita kan patuh aja, kita kasih seadanya. Nah, kalau lagi ada duit berapa diminta kita kasih. Kalau lagi nggak ada ya berapa yang ada kita kasih. Jadi pungutannya pungutan sampah Pak ya?
Ya, kira-kira begitulah modelnya katanya kebersihan-kebersihan. Bukan kayak PBB enggak dong? Enggak ada. Kalau di sini enggak ada, belum ada sih. Enggak ada. Bulanan. Enggak. Enggak. Bukan bulanan namanya. Ya, semacam hanya buat bersih-bersih lah. Kebersihan. Oke Pak, mungkin itu aja. Jadi saya kalau boleh, saya minta tolong aja, berikan kami solusi. Itu aja permintaan kami. Jangan diusir begitu aja Pak, kami dari sini. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, kami nggak melawan kalau disuruh pindah dari sini, nggak ada hak kami melawan. Kami tahu ini daerah, ini tanah negara, kami juga hanya penggarap di sini kan. Nggak mungkin. Kalau disuruh kami pindah ya pindah. Kalau diusir dirobohin ya dirobohin. Kami nggak bisa bilang apa-apa. Cuman kami Tujuan penertibannya kan karena untuk menormalkan kembali fungsi sungai Pak ya. ya Cuma kan Bapak mempunyai keresahan. ya ya itu keresahan saya itu aja. Saya nggak tahu pindah kemana. Dan ongkos pindah saya juga mau kemana. Saya terus terang aja jujur saya Pak ya. Saya baru minjam kur dari BRI. Bagaimana nanti saya bayar itu? Sementara saya cuma ngandalin dari sini doang. Tuh. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak ungkapkan bisa didengar oleh pemerintah. Tentunya mudah-mudahan ada solusi. Sekali lagi, mohon sabar, diberi ketabahan. Mudah-mudahan ada solusinya Pak. Iya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga diberi kesehatan, kesabaran. Amin. Yang penting itu Pak, dan kesehatan. Dan harapan saya juga begitu. Harapan saya kepada penguasa atau siapa aja lah, berikan kami solusinya. Bantulah kami sedikit lah, jangan kami ditelantarkan begitu aja. Ya saya bukannya sok pintar ya atau sok apa yang ngomong ya. Sedangkan orang Rohingya aja, imigran gelap datang ke sini, ke Indonesia ini, boleh dikasih makan kok, boleh dikasih tempat. Masa kami gitu aja diusir, nggak ada perhatian, tolonglah. Itu saya hanya minta tolong aja. Siapa? Saya izin share di sosial media. Boleh Pak? Boleh silakan. Boleh. Jadi saya udah izin sama Bapak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih.